inti dari mati apa Pak? Ya di dalam peti mati. Dan tersembunyi bagi Kristus, ya tersembunyi dalam peti mati gitu. Loh, ini jawaban tidak saya karang, tidak dapat dari mana-mana. Ini saya kira akan membawa kita ke satu eh, esensi rohani yang bagus tuh. Jadi pertanyaannya Yanti, apa inti dari mati Pak? Ya tersembunyi dalam peti mati. Sorry. Dia bilang gini, apa inti dari mati Pak? Dan apa yang dimaksud tersembunyi dalam Kristus? Jadi jawaban saya nyambung nih. Jawabannya ya inti dari mati adalah di dalam peti mati. Dan apa arti tersembunyi? Ya tetap di dalam peti mati itu. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Pasti ini makna rohaninya luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaannya karena pertanyaan ini akan memenuhi materi kita. Ini nyambung juga sama kalau Pak Anton sudah sampai di rumah bersuara ya. Kami baru selesai meeting nih. Bentar teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nggak boleh nggak boleh. Soalnya ada orang lain di foto itu, jadi kita nggak boleh show di sini. Soalnya ini lagi online. Jadi Mbak bagus pertanyaan Yanti itu ya. Kebetulan nyambung juga lah dengan pertanyaan Yandri ya. Apa inti dari mati? Pak Tadus siap-siapkan narasi sedikit ya. Soalnya ini materi yang luar biasa. Karena masalah manusia semuanya adalah masalah di sini. Gitu. Kalau tidak mengerti ini ya gini loh. Tidak akan pernah sampai pada kedewasaan penuh, yaitu satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata-kata itu nggak ada kurangnya, saudara. Ya, kedewasaan penuh, yaitu satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Satu kata pun saya tidak luput tuh. Nah, itu bagus sekali kata-kata itu. Kalau kita itu tidak mengerti inti dari mati dan tersembunyi dalam Kristus, nggak mungkin, nggak bisa. Gitu. Nah, memang selama ini tuh kita sudah banyak membahas mengenai instrumen. Instrumennya kita udah banyak. Instrumennya kita banyak. Jadi yang kita penting, kita ini sekarang itu nyusun-nyusun puzzle. Kita lagi nyusun-nyusun tuh. Pak Tadus yang udah, Pak Lepri yang udah banyak dengar kebenaran itu, dengan banyak ini, kalau tidak susun dengan rapi dan dibangun dalam satu konteks ya pemahaman, bisa membingungkan juga. Gitu. Bisa membingungkan juga. Gitu. Tapi kita semakin jelas. Nah, semakin jelasnya itu apa, Saudara? Bukan karena pengetahuan kebenaran itu gitu ya. Kemudian kita semakin penuh dalam pengetahuan gitu, bukan. Tetapi kita semakin bergairah. Kita tuh semakin bergairah. Wah, tadi siang itu saya baca 3 ayat itu luar biasa. Ya sambungan dari kemarin kan, saya bilang Paulus tuh akhirnya bilang di 2 Korintus ya, kita buka ya, 2 Korintus bahwa ini tuh penderitaan ringan. Dia luar biasa, dia tiba-tiba bilang penderitaan ringan. Tapi kalau kita pikir-pikir, apakah ringan yang sesungguhnya yang dia maksud? Kayaknya enggak juga gitu. Ya, dia hanya menggambarkan sesuatu secara secara konteks secara konteks uh, batiniah gitu. Sehingga dibilang penderitaan ringan sekarang ini. Karena saudara kalau coba baca di 2 Korintus 8 ayat 2 ya. Jadi di 2 Korintus 4 ayat 17 yang kita baca kemarin. 2 Korintus 4 ayat 17. Kemudian 8 ayat 2.
Ih, Jadi teman-teman kita bergairah memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, ya, karena kebenaran itu membawa kita kepada satu, ya, membawa kita kepada satu natur, satu natur. Wah, itu luar biasa. Itu tadi 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 itu saya tangkap gitu ya. Jadi kita ini bergairah untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran tuh, karena pengetahuan akan kebenaran itu bukan hanya memerdekakan, itu di tahap awal, ya. Tetapi dia membawa kita kepada satu natur gitu. Satu natur. Dan natur itu namanya divine nature, natur ilahi. Itu namanya natur ilahi. Jadi divine nature. Kata divine itu, ya, itu kata yang tidak ada penjelasan yang terkait dengan hal lain kecuali kaitannya dengan Allah gitu. Keadaannya Allah, divine itu. Jadi kalau cari kata itu divine, saya ketik ya, itu tidak ada di kamus, tidak bisa. Bahkan kalau kamus yang lengkap itu mendefinisikan, definisinya ya hal yang terkait. Jadi istilahnya begini, ya, saya tulis ya, virtue of God, dia bilang. Tulisannya juga divine, ya, keadaan original yang memang hanya kaitannya dengan Tuhan. Sorry, dengan Allah, ya, bukan Lord, tapi dengan Allah, divine. Jadi kita bergairah ya untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, karena itu akan membawa kita kepada divine nature, satu natur. Nah, bukan ya ini kalau pakai istilahnya Dorcas itu tabiat kan, kepada tabiat ilahi, bukan ya kepada tabiat ilahi, bertabiat ilahi. Bertabiat ilahi. Jadi itu adalah satu keadaan di mana sangat kontras dengan tabiat dosa atau kudrat dosa gitu. Jadi kalau Yanti nanya apa inti mati, hmm, intinya itu adalah bagaimana supaya kita lepas dari tabiat dosa atau kodrat dosa dan memiliki tabiat ilahi atau kodrat ilahi itu. Itu inti mati, ya. Karena kalau kita tidak mati seperti itu, mustahil gitu. Bukan mustahil, saudara ya. Tidak mungkin. Kalau mustahil itu masih mungkin, ya. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin orang dapat memiliki kodrat ilahi itu atau divine nature itu. Pak, untuk apa kita bahas itu? Saudara, Bapak itu tidak mau ada orang yang binasa. 1 Petrus 1 ayat 17. Bapak tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kalau mau tahu berapa besarnya kasih Allah, rumusannya adalah he doesn't want anyone perish. Dia nggak mau, ya, satu orang pun binasa, ya. 1 Petrus 1:17 toh? 2 Petrus 3. Oh ya, ayat. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, ini saudara ya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang
binasa. Ya. Nah, Bapa tidak menghendaki ada yang binasa, ya kan? Dia tidak menghendaki. Karena itulah dia mengaruniakan anaknya. Makanya Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa. Gitu. Bagus ya, saudara ya. Jadi ada jalannya, ada caranya, gitu. Ada jalannya, ada caranya, gitu. Ya. Secara singkat, saudara, secara singkat, di dalam anaknya ini tercipta satu manusia baru. Ya. Di dalam anaknya ini tercipta satu manusia baru. Mari kita baca ayatnya secara singkat itu ya. Di dalam anaknya ini tercipta satu manusia baru. Jadi manusia terhilang dari hubungannya dengan Allah. Manusia terhilang dari rencana semula Allah. Gitu. Manusia terhilang dari rencana semula Allah. Manusia terhilang dari keterhubungan dengan Allah. Dan terhilang ini itu kaitannya dengan lebih parah. Menjadi musuh Allah. Menjadi musuh Allah. Jadi Kolose pasal 1 bilang, di dalam pikiranmu kamu jadi musuh. Gitu. Kamu jadi musuh. Dalam perbuatanmu kamu jadi musuh. Karena permusuhan harus ada pendamaian. Gitu. Dan yang memiliki inisiatif itu adalah Allah sendiri yang memiliki inisiatif itu. Terkait dengan materi yang kita pelajari, saudara, ya, itulah Adam yang akhir, ya, menjadi satu manusia baru yang mendamaikan dunia ini dengan Allah Bapa. Gitu. Jadi Adam yang akhir ini menjadi satu manusia baru yang mendamaikan dunia dengan Allah Bapa. Baru dari segala sesuatu, gitu, ya. Saya singkat di situ ya, karena fokus kita bukan cerita yang di belakangnya ya. Pada intinya, dia menjadi satu manusia baru dalam Kristus. Nah, itu di Efesus 2 ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, saudara ya, yaitu Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, coba kita baca dulu mengenai ini nih, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya di Roma 5 ayat 20 dan 21. Rupanya hukum Taurat ini hadir itu menarik, membawa realitas yang yang memimpin, yang kata-katanya itu memimpin kepada kasih karunia, gitu. Supaya pelanggaran itu kelihatan semakin jelas, gitu. Di sini dikatakan menjadi semakin banyak, gitu ya. Maksudnya itu semakin jelas. Dan di mana dosa bertambah banyak, bertambah jelas bahwa dosa itu ada. Makanya Paulus bilang ketika hukum Taurat belum ada, aku tidak mengenal dosa. Gitu. Ketika Taurat ada, dosa jadi hadir. Seolah-olah hukum Taurat bawa dosa. Bukan, maksudnya ketika perintah itu muncul dan ketentuannya muncul, maka orang tahu ini dosa. Dan semakin orang tahu karena semakin jelas gitu bahwa ini pelanggaran gitu, ya. Tetapi dalam keadaan itu, saudara, di sana kasih karunia itu malah kelihatan berlimpah-limpah. Artinya apa? Artinya ya, sebesar apapun dosamu, semerah apapun dosamu, itu ditebus, itu menjadi putih seperti bulu domba, kan gitu, ya. Jadi di sana itu kasih karunia berlimpah-limpah, ya. Nah, dikatakan sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut,
demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah, jadi Yesus Kristus yang yang menjadi Yesus Kristus di dalam kematiannya, gitu ya. Dialah kemudian yang saudara, yang merekonstruksi segala sesuatunya itu, ya. Jadi membangun ulang segala sesuatunya itu menjadi manusia baru di dalam dirinya, gitu, ya. Yaitu dengan cara menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, ya. Dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Nah, ini ada kata dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Jadi siapa yang mengadakan damai sejahtera, saudara? Iya. Iya ini siapa? Nah, kita baca di sini ya. Dan semuanya ini dari Ia. Nah, itu Allah, ya. Oke? Nah, saudara perhatikan ya. Ia di sini itu, ia yang di sini ini masih Yesus Kristus nih, yang di sini nih. Nih, Yesus Kristus ya. Jadi dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera ini itu sebenarnya Allah yang menjadi inisiatornya, gitu. Makanya dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 18-19, dan semuanya ini dari Allah, tetapi dengan perantaraan Kristus. Nah, dengan perantaraan Kristus, dengan matinya. Nanti kita jelas di bawah. Telah mendamaikan, jadi ia, ya, Allah ini telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Allah, jadi permusuhan ini terjadi bukan karena Allah, ya kan? Tetapi karena manusia melanggar sehingga terjadi permusuhan itu, keterpisahan itu terjadi, kehilangan itu terjadi. Tetapi Allah sendiri kemudian yang memperdamaikan dirinya dengan keadaan itu kembali, ya, melalui perantaraan Kristus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, ya, perantaraan Kristus oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi saudara bisa lihat dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi saudara, dosa itu saudara, ini terkait juga dengan 1 Yohanes berapa ya? 1 Yohanes 5 ayat kalau nggak salah ayat 18-19 ya. Yang barang siapa lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi bahwa memang pelanggaran itu tidak diperhitungkan, ya. Pelanggaran itu tidak diperhitungkan. Karena tidak ada yang bisa, ya, untuk menyelesaikan pelanggaran itu. Maksudnya apa sih? Yang memperdamaikan Allah, ya, memperdamaikan Allah dengan dunia ini, gitu, ya. Oke, di Kolose 1 ya 20 dan 22 lebih jelas. Dan oleh dialah, artinya Kristus, ia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, di sini memperdamaikan kita. Di sini memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Nah, ini menarik lah saudara ya. Jadi saya waktu berpikir begitu, berarti setiap orang yang juga sampai saya berpikir bahwa berarti Henok, Elia yang terangkat ke surga itu, dia juga diperdamaikan, ya, ikut juga di dalam pendamaian itu. Dan hal-hal lain yang kita tidak tahu, ya, dan tidak secara
eksplisit dijelaskan ya di dalam Alkitab. Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, ya, dengan dirinya yaitu Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah, nah ini ya, saudara lihat ya. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, yaitu di sini tadi mana? Oleh dengan matinya sebagai manusia, ya, dengan matinya sebagai manusia. Jadi di sini Yanti udah mulai coba-coba menerka-nerka jawabannya, gitu, ya. Jadi dengan matinya sebagai manusia, gitu ya. Jadi apa inti dari mati itu? Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, juga kamu yang dahulu, nah saudara lihat ini. Jadi dulu itu seperti apa? Hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Ya. Jadi ini yang menarik, yang disimpulkan di kalimat paling terakhir ini, saudara. Ini yang disebut dikuduskan dengan iman. Ya. Di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya, ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Kalau perhatiin kata ini ya, dengan matinya sebagai manusia, dalam tubuh jasmania kematiannya itu. Jadi inti dari mati di sini apa dong? Inti dari mati ini di sini apa? Saya tunjukin ulang ya. Pendamaian. Berdamai. Betul, akhirnya pendamaian. Tapi inti dari mati di sini itu apa? Terciptanya suatu manusia baru. Ya, oke. Inti dari mati di sini itu adalah menjadi manusia baru. Ya. Jadi kalau belum menjadi manusia baru, dia belum mati. Ini yang penting ya teman-teman. Ya. Karena tidak ada gini loh. Tidak ada harga yang saudara perlu bayar untuk itu. Di sini jelas ya. Ini menarik sekali. Ini ayat 22 mulai dari sini. Sekarang diperdamaikannya. Oke? Siapa ininya di sini? Allah. Sekarang diperdamaikan oleh Allah. Yesus bilang, kita akan pulang ke rumah Bapa kan? Gitu. Yang punya rumah tuh Bapa. Gitu. Jadi penting sekali untuk berdamai dengan yang punya rumah. Oke? Nah, memang caranya untuk berdamai dengan yang punya rumah itu, yang punya rumah sendiri yang tentuin. Dia katakan, dia mengutus anaknya ke dalam daging. Supaya semua kutuk akan semua ketentuan akan perintah itu dilimpahkan, didakwakan kepada yang dia utus itu di dalam daging. Makanya dikatakan dengan matinya. Karena upah dosa itu maut, ya harus mati. Tetapi apakah mati menyelesaikan sesuatu? Enggak.
Yang menyelesaikan adalah ketika menjadi manusia baru, yaitu apa? Menciptakan sesuatu menjadi manusia baru. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ini kita ini ya, kita secara bertahap menyimpulkan ya. Jadi mendamaikan dunia dengan Allah Bapa itu hanya satu caranya, hanya perantaraan Kristus. Jadi teman-teman kalau hafal Yohanes 14 ayat 6 bisa dimengerti lebih dalam dari sekedar jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup. Sesungguhnya dia adalah yang membayar segala-galanya itu, yaitu Kristuslah yang menjadi perantara. Melalui apa? Melalui darahnya melalui darahnya ketika dia disalibkan itu, ya sampai dia mati sebagai manusia. Nah, yang menarik di sini ada di dalam tubuh jasmania Kristus oleh kematiannya. Jadi, saudara ingat ya, coba ada yang baca Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tetapi dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah mengaruniakan hukuman atas dosa di dalam daging. Kok mengaruniakan? Menjatuhkan. Coba baca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Bisa lanjut? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Oke. Bagus ya. Saudara lihat koneksinya ya. Jadi inti dari mati itu adalah memiliki pengetahuan akan kebenaran ini, bahwa bukan jasa kita itu mati itu. Kita harus tahu bahwa Allah itu mengutus anaknya ke dalam daging. Ini penting sekali, saudara, ya. Jadi saudara harus mengerti mengenai status. Status itu harus mengerti. Karena kalau tidak tahu status itu, maka seumur hidupmu engkau hidup dalam pendakwaan itu. Engkau akan dikatakan, kamu nggak bisa menang, kamu nggak bisa lepas, kamu nggak bisa merdeka gitu. Kamu nggak mungkin sukacita, kamu nggak mungkin damai sejahtera gitu. Itu pendakwaan itu. Jadi harus tahu statusnya gitu. Statusnya adalah kamu telah ditempatkan kudus. Yang menarik di sini itu adalah ini loh saudara, ya. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Jadi sebab Allah mendamaikan dunia itu dengan cara apa? Menarik tuh. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Gitu. Engkau ditempatkan kudus, itu harus jelas dulu ya saudara ya. Karena banyak dari kita itu yang tidak memiliki fondasi yang cukup untuk selalu bangkit kembali dari apa? Dari kemelesetan gitu, dari kemelesetan gitu. Kita
Kalau ada yang angkat dari situ, misalnya ikut Zoom ini gitu ya. Tapi kalau diam-diam gitu, merasa terintimidasi sendiri gitu ya, nggak bangkit lagi gitu ya. Padahal saudara bisa, pengetahuan akan kebenaran membawa saya dan saudara untuk selalu punya kesempatan untuk selalu bisa bangkit. Bapa menghendaki tidak ada yang binasa. Oleh karena itu dia karuniakan anaknya. Sekarang kata-katanya itu lebih keras dengan cara mengutus anaknya ke dalam daging. Oh, itu luar biasa. Itu kalau dijelaskan tuh, itu bisa menggairahkan kita loh. Sampai kita bilang, wah, tidak dapat, karya ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bahkan dengan emas yang fana itu. Ya, tidak dapat dibandingkan kan gitu nilainya. Ya. Jadi kita ditempatkan kudus. Saudara tidak hidup dalam pendakwaan, saudara tidak hidup di dalam perhambaan dosa. Gitu. Karena bukan usahamu, bukan usaha kita. Itu harus jelas. Gitu. Ini tidak ada dan hanya satu-satunya saudara bisa temui di dunia ini, kebenaran ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Itu. Ya. Itu saudara harus benar-benar miliki itu. Ini tidak ada di tempat lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia itu diselamatkan. Ya. Pemberitaan ini harus selalu ada di mana-mana saudara ya. Di mana kematian Kristus diberitakan bahwa engkau tidak ada dalam perhambaan atau pendakwaan akan dosa, karena Allah mendamaikan dirinya dengan dunia dengan perantaraan Kristus, yaitu apa? Yaitu matinya dia di atas kayu salib dengan darah di atas kayu salib. Yaitu apa? Matinya secara jasmania gitu. Nah, kita lanjut ya saudara ya. Dari bacaan Roma 8 tadi ya, menarik kan? Coba baca ayat 4. Saudara perhatikan baik-baik ayat 4. Sebelum Yanti baca, saya kasih pengantar ya. Jadi seluruh dakwaan itu, seluruh hukum itu, seluruh akibat dari dosa itu dijatuhkan, ya, dijatuhkan kepada dia, ya, di dalam daging, gitu saudara, ya. Nah, supaya apa? Supaya setiap orang, nih, makanya muncul Yohanes 3, setiap orang yang percaya itu kembali memiliki apa saudara? Kembali memiliki status, gitu, status. Kembali memiliki hubungan, ya, status hubungan. Yang tadinya musuh Allah, sekarang apa? Kok musuh Allah? Iya, kamu memusuhinya dalam pikiran dan apa? Dan di dalam hati, dikatakan tadi ya, dalam hati dan pikiran. Ya, kamu memusuhinya nih di dalam hati dan pikiran. Ya, yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Gitu. Dan selama-lamanya semasih dagingmu masih ada, ya begitu terus. Tapi yang menarik adalah apa? Terus itu menjadi satu karya yang sempurna selama-lamanya, bahwa itu pelanggaran itu tidak diperhitungkan, gitu. Ya. Jadi semuanya itu telah ditanggungkan, ya, ditanggungan di dalam daging kepada Yesus. Nah, tapi saudara perhatikan kalimat di ayat yang keempat Roma pasal 8. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Jadi, saudara, penyelesaian ini itu punya kondisi, gitu, punya kondisi, yaitu apa? Kepada mereka yang hidup tidak menuruti keinginan daging, tapi hidup menuruti keinginan roh. Nah, ya, jadi ketika dikatakan tadi inti dari mati itu adalah menjadi manusia baru, ya, manusia baru. Maka manusia baru ini punya kondisi, yaitu apa? Menuruti
keinginan roh. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa Adam yang akhir itu adalah roh yang menghidupkan, gitu, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya hanya satu, yang tadi saya bilang ya. Caranya kalau memang benar-benar mati itu caranya gimana supaya ketahuan bahwa benar-benar mati? Ya tetap ada di dalam peti mati itu. Coba saudara bayangkan kalau dia keluar dari peti mati itu kan, ya, apalagi kalau dia keluar sendiri gitu ya, ya masih hidup, ya, ya maksudnya apa saudara? Ya semua natur dosa, tabiat dosa yang ada dalam dagingnya itu masih apa? Masih itu yang menjadi, masih itu yang dia layani, saudara. Masih itu yang kemudian menjadi gaya hidup dan irama hidupnya, gitu. Mengikuti keinginan dari tabiat dosanya itu, memuaskan keinginannya. Wah, kemarin tuh saya ngomong itu ya. Ya. Jadi janganlah mendandani dirimu itu, tubuhmu itu untuk memuaskan keinginannya. Gitu kan kalau ya. Kalau teman-teman yang wanita ini kan suka tuh beli yang oles-oles di sini, potong sini, potong sana kan. Hati-hati, hati-hati. Kau memuaskan apa? Kau mendandani tubuhmu itu memuaskan keinginannya, gitu. Kan? Mendandani tubuh memuaskan. Tapi hati-hati juga tuh ya. Hati-hati dengan segala sesuatu lah ya, segala sesuatu yang membawa kita itu memuaskan keinginan daging ya. Oke. Jadi mati di sini dikatakan apa? Dalam matinya di kayu salib dan di dalam tubuh jasmanianya dia mati. Itu memberikan kita gambaran saudara bahwa mati itu bukan hanya secara pikiran kita mati gitu ya. Artinya pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat gitu ya. Yang ikut dikubur bersama dengan kematian Kristus, tetapi apa? Tapi secara tubuh yang apa? Yang membawa kodrat dosa ini dia juga harus setiap hari dia harus mengalami kematian. Nah, bicara mengenai inti dari mati saudara untuk menjadi manusia baru, ya. Itu proses seumur hidup, ya. Ini sebenarnya bicara mengenai pertobatan, gitu, ya. Jadi mati itu ya tobat, ya. Tadi Pak Lepri udah bilang ini mati seperti apa, gitu ya. Ya mati di situ itu sebenarnya tobat. Tobat itu apa? Turn around, kan, berbalik, ya, dari kehidupan yang lama. Nah itu terus menerus. Nah saudara, saya kasih kata kunci di situ ya. Setiap kali putaran kita mati atau tobat, itu kita menghasilkan satu nilai, kita menghasilkan nilai kemuliaan tertentu, gitu. Nilai kemuliaan tertentu. Besok tobat, kemuliaan tertentu. Besok tobat lagi, dapat kemuliaan tertentu. Besok tobat lagi, dapat kemuliaan tertentu. Itu yang kemudian dikatakan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Setiap pertobatan ini memimpin kepada apa? Manusia baru yang terus dibaharui. Manusia baru yang terus dibaharui. Coba kita baca Kolose pasal 3. Ya. Ayatnya yang ke berapa? Mulai ke 7 kayaknya ya. Atau ke 8. Ya, 8, 9. Ya. Jadi manusia pertama gini ya, pertama ketemu dengan manusia baru. Jadi inti dari mati itu dia harus ketemu dengan manusia baru. Jadi kalau belum ketemu dengan manusia baru, belum mati. Terus Pak, matinya berapa kali? Cuma sekali. Berkali-kali. Setiap kali mati itu adalah inti dari satu pertobatan. Itu. Setiap pertobatan merefleksikan satu nilai kemuliaan. Ketika terus-menerus
manusia baru ini diubah, maka itu yang disebut dari satu kemuliaan karena satu nilai pertobatan kepada kemuliaan yang semakin besar, gitu. Nah, saudara dan saya itu bisa rasakan, gitu ya. Hubungan yang tadi dengan Bapa muncul itu ya, saudara ya, itu akan semakin intim. Tadi pagi saya kirim itu ya, intim dan eksklusif, gitu. Ya, coba silakan dibaca. Kolose pasal 3 ayat 8-10, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Amin. Ulangin ayat 8 coba. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram. Ayat 9. Ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 mulai dari mana? Ayat 10 mulai dari Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru. Jadi ayat 10 ya teman-teman ya, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kok bisa? Kenapa kamu bisa mengenakan manusia baru? Karena telah menanggalkan manusia lama. Gimana caranya? Nah, ini harus tahu persis. Jadi bisa kenakan manusia baru karena Kristus yang menciptakan manusia baru. Itu harus di situ, ya. Gitu. Ini sebenarnya terkoneksi dengan 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Gitu ya. 2 Korintus 5 ayat 17 kan, menjadi ciptaan baru, gitu. Jadi gini, soalnya gini kan, saudara, itu penting sekali. Karena apa? Hanya dengan perantaraan Kristus. Makanya 1 Timotius ya. 1 Timotius 2 ayat 5 atau 1 Timotius 2 ayat 5 kan? Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Memang hanya satu. Jadi bicara pendamaian ini penting sekali, gitu. Nggak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, saudara ya. Tidak ada jalan lain, ya. Jadi perantaraannya hanya Kristus. Tapi kita harus juga tahu, so what gitu loh ya. Setelah perantaranya Kristus itu maksudnya apa? Ya, Kristus ini membawa kita, ya. Kristus ini, saya ulang ya. Kristus ini menciptakan manusia baru, gitu. Ya, menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya, gitu, saudara ya. Gitu ya, menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya. Sehingga saudara dan saya ketika percaya kepada Dia, maka saudara ditempatkan kudus, tak bercacat di hadapannya. Pelanggaranmu itu tidak diingat. Pelanggaranmu itu tidak diperhitungkan, tidak diperhitungkan. Gitu. Ya. Itu harus clear, ya. Memang orang KKR di mana-mana begitu, ya. Tapi saudara dan saya harus paham yang itu tuh. Nah, tapi manusia baru kan? Manusia baru ini gimana? Harus Kolose 3 ayat 10. Coba ulangin baca itu, dengar baik-baik ya, teman-teman. Jadi tadi jangan sampai Yanti cuma tanya inti dari mati apa, Pak? Lupa hidup. Dia lupa hidup. Dia lupa pertanyaan apa sih yang dimaksud hidup.
Ya kan? Ya. Oke. Jadi penting sekali kita tahu sebenarnya di balik kematian itu, makanya saya nggak mau terkunci dengan jawaban mati, saudara ya. Kayaknya saya jawab yang paling penting dari inti mati itu adalah ada manusia baru. Nah, Kristus itu sudah menciptakan. Jadi kalau Kristus itu disebut di dalam dia segala sesuatu itu diciptakan itu, maka yang dimaksud apa? Manusia baru. Gitu. Kalau orang mengaitkan bahwa memang dia melalui dia diciptakan segala sesuatu sejak dunia belum dijadikan gitu. Bukan itu. Itu yang ciptain ya Allah Bapa melalui firman-Nya. Gitu. Tapi yang dimaksud Kristus itu terlibat dalam penciptaan, itu artinya apa? Manusia baru. Jadi utus oleh Bapa ke dalam daging. Luar biasa itu. Saudara kalau tahu kebenaran itu, saudara bisa berjuang menuju kepada yang namanya memiliki tabiat ilahi itu. Tabiat ilahi. Dan orang yang berjuang, orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran itu, dia akan bergairah. Dia akan punya gairah surgawi. Karena apa? Karena dia tahu persis bahwa sebab Yesus hidup, ada hari esok. Maksudnya apa? Aku punya pengharapan. Kalau Kristus menang, aku juga pasti bisa menang. Gitu. Ya kan? Bukan berarti ada hari esok itu bahwa Kristus sudah menang, maka saya akan ikut dalam pesta kemenangan itu. Tanpa ngapa-ngapain gitu ya. Itu adalah konsep di mana kita menganggap Allah itu, kita tidak mengenal Allah. Nah, ini menarik itu. Coba baca ulang yang Kolose 3 ayat 10 tadi. Ada kata gambar khaliknya. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus Stop dulu. Oke. Jadi menarik ya. Dan telah mengenakan manusia baru gitu. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Ya. Jadi saudara dibilang manusia baru karena apa? Ya karena Kristus sudah menciptakan manusia baru itu dalam dirinya. Nggak mungkin kita bisa nih jadi manusia baru. Nggak mungkin. Gimana caranya? Kalau kita bisa, ya teman-teman saudara kita yang lain bilang, gue juga bisa dong. Gue lebih baik dari lo gitu. Bahkan gue lahir dari keluarga baik-baik. Baik-baik, bener nggak? Ya saya ngomong gini saudara karena saya terlibat dalam konteks-konteks apa ya istilahnya ya, apologetik gitu ya, mempertanggungjawabkan satu kebenaran gitu ya, satu pernyataan gitu ya, dengan satu narasi, dalil dan mazhab tertentu gitu kan. Nah, tapi rupanya di dalam Alkitab tuh jelas gitu ya, dia detail dan spesifik ya. Kristus sendiri yang menciptakan manusia baru itu. Gitu, ya. Oke. Lanjut. Dan sekarang yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Titik dulu ya. Ya. Jadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Gitu. Jadi kita dibilang kita inti dari mati adalah apa? Terus-menerus mati, tiap hari mati. Itu artinya tiap hari bertobat dari apa? Saya senang pakai ini ya. Dari apa? Dari semua perbuatan kita yang nyata dalam pikiran dan hati kita yang berbuat jahat. Makanya ayat 3, ayat 5 sampai 7 itu katakan, matikanlah dalam dirimu segala yang jahat. Gitu. Bla 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 bla, itu panjang sekali itu ayat, ya. Sampai kita disuruh isi sendiri di situ apa yang jahat menurut kita itu. Ya. Tetapi kamu telah menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui, lanjut. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut. Bentar, itu menarik loh. Jadi kita disuruh terus dibaharui untuk
memperoleh pengetahuan yang benar. Itu berbicara mengenai pengenalan akan dia, gitu. Lanjut. Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, jadi hanya satu, saudara, ya, menurut gambar kaliknya. Jadi di dalam konteks apa? Ya di dalam konteks tabiatnya, kodratnya, gitu. Di dalam konteks tabiatnya atau kodratnya. Tabiat atau kodrat divine tadi, divine, yaitu apa? Keilahian, ya. Di dalam kodrat ilahi itu. Nah, kodrat ilahi ini adalah apa, saudara? Ini adalah realitas konkret dari apa? Dari Allah itu. Dari Allah. Dari Allah. Nah, kita tidak apa? Ini menarik ya. Itu kita tidak kita tidak melakukannya sendiri atau kita tidak punya gambaran mengenai itu. Karena apa? Kolose 1 ayat 26 dan 27. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Kolose 1 ayat 26 dan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Amin. Ya. Jadi teman-teman, ini dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Oh, berarti orang-orang yang sudah suci begitu? Yang dimaksud di sini adalah yang dibahas di ayat 22 tadi. Karena kamu ditempatkan kudus. Gitu. Jadi dinyatakan kepada kamu, ketika kamu ditempatkan kudus, kamu jadi manusia baru, sama seperti Dia menciptakan manusia baru dalam dirinya. Tetapi karena kamu manusia baru ini harus berubah terus-menerus, maka kamu juga dibukakan ya, rahasia, yaitu ada Kristus yang sudah apa? Yang sudah memancarkan kemuliaan itu. Ya, Yohanes 1 kan? Dan kita telah melihat kemuliaannya, gitu ya. Ya, kemuliaan yang ada di dalam Yesus. Ya, kemuliaan apa itu? Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah cahaya kemuliaannya. Cahaya kemuliaan dari Allah. Atau disebut juga di situ gambar wujud Allah. Jadi kita bisa membayangkan yang Kolose 3 ayat 10 tadi. Menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Terus apa katanya? Sampai memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menurut gambar kaliknya. Ya. Jadi pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Yaitu apa? Yaitu rahasia ini, gitu. Bahwa Kristus ada di antara kamu. Kristus yang telah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Iya, Kristus yang adalah pengharapan. Kristus yang telah disempurnakan oleh Allah, gitu ya. Kristus yang telah ditinggikan oleh Allah, ya.
Kristus yang telah menang. Gitu. Kristus yang telah menang. Gitu. Dan Kristus yang telah menang ini adalah Kristus yang menggambarkan, Kristus yang memancarkan kemuliaan Allah. Ya, yaitu apa? Kalau memancarkan artinya apa? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Jadi menarik, nanti coba saya cari itu ya, mengenai pengetahuan yang benar akan gambar Khaliknya. Ya, karena di Ibrani 1 ayat 3 mengenai gambar wujud Allah itu, saudara, itu adalah menarik. Gambar wujud Allah di situ itu adalah artinya satu realitas yang konkret dari Allah. Satu realitas yang konkret dari Allah, ya. Jadi sesuatu yang, karena Allah itu adalah roh, ya, dia tidak kelihatan, tapi ada realitas yang konkret. Makanya Yohanes 1 ayat 18, saudara bisa lihat bahwa dikatakan bahwa ya Allah itu adalah roh, ya, tidak kelihatan, tapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya itu menyatakannya melalui apa? Melalui kemuliaannya, gitu. Kemuliaannya ini dinyatakan bagaimana caranya? Caranya adalah ketika apa? Ketika Kristus melakukan kehendak Bapanya. Ketika dia melihat bahwa kehendak Bapanya ini adalah ajaran dari Bapanya. Dan itulah makanannya. Itulah firman-Nya. Gitu kan? Nah, firman-Nya ini bisa nyata di dalam anaknya, sehingga kemuliaannya ini memancar dari anaknya itu. Nah, ketika kita jadi manusia baru, ya, artinya kita diciptakan baru di dalam Kristus, maka kita harus terus-menerus dibaharui, ya, terus-menerus dibaharui. Kata terus-menerus dibaharui itu sebenarnya artinya apa? Terus diubah menurut gambarnya. Nah, ayat terakhir ya saudara, 2 Korintus 3 ayat 18. Siapa yang mau baca, yang belum pernah baca nih? Suaranya yang belum kedengaran siapa? Dua Korintus. Pak Daniel, Mira, Pak Daniel, kan ulang tahun hari ini. 2 Korintus berapa Pak Hen? 2 Korintus 3 ayat 18. Dua Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Wow, ini menarik loh. Coba bagus. Apa ya, Pastor Levri, Pak Tadus, coba bayangkan ya. Itu kaya loh, semakin kaya. Jadi, dan kita ini mencerminkan kemuliaan. Dan kita ini sudah jadi manusia baru yang diciptakan oleh Kristus sendiri dalam tubuhnya, jadi manusia baru. Sehingga kita itu mencerminkan kemuliaan. Gitu. Menarik ya, gitu. Jadi saudara mencerminkan kemuliaan karena sudah jadi manusia baru. Karena Kristus yang sudah menciptakan satu manusia baru dalam dirinya. Gitu. Nah ya, dan ada rahasia. Tapi itu kan selesai satu moment in time. Moment in time. Satu kali terjadi itu kan. Sekali dan tidak pernah ada lagi. Satu korban. Gitu. Nah, yang menarik di situ apa? Wah, dengan darah Yesus kita dengan penuh keberanian masuk ke tahta hadirat, tahta kasih karunia itu. Karena jadi manusia baru. Nah, sekarang ayat penggalan kalimat berikutnya itu saudara. Tetapi karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Wah, luar biasa kan?
Jadi rupanya kemuliaan yang kita miliki jadi manusia baru dalam Kristus ini, itu asalnya memang hanya dari satu, ya, dari satu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 10 kan, Allah yang adalah sumber kasih karunia dan damai sejahtera, yaitu Allah yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Haleluya. Katanya apa? Dia juga yang akan menguatkan, meneguhkan. Gua lupa ada 4 kalimat. Setelah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Jadi penggalan berikut, karena Tuhan, ya, karena kemuliaan itu asalnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi menarik. Kamu tuh mencerminkan kemuliaan. Kamu udah jadi manusia baru. Tapi kamu belum memancarkan kemuliaan. Saudara, ayat itu menarik banget. Semakin kaya saudara bisa lihat ya. Kamu mencerminkan kemuliaan karena kamu jadi manusia baru dalam Kristus. Kenapa? Karena dengan matinya, yaitu dengan darahnya disalib, yaitu dengan secara jasmania Allah mengutus dia dalam daging. Itu pelanggaran-pelanggaran itu sudah dijatuhkan kepada dia, sehingga Allah tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Kamu ditempatkan kudus, tak bercacat, manusia baru. Kamu mencerminkan kemuliaan itu. Tapi karena Allah yang merancang semuanya ini adalah sumber kemuliaan itu, kamu tidak boleh hanya mencerminkan, kamu harus sampai pada memancarkan. Makanya kamu harus diubah. Kalimat berikutnya, diubah. Katanya apa? Menjadi seperti gambarnya loh. Gambarnya di situ bukan gambar Kristus. Gambarnya ilahi. Sang Khalik. Ya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Dalam kemuliaan. Nah, Pak, sampai sejauh atau sampai mana itu kemuliaan itu? Ujungnya sudah ada. Kita udah tahu ujungnya sudah. Ujungnya adalah sampai kita memiliki kodrat ilahi itu. Sampai kita memiliki kodrat ilahi itu. Bayangannya seperti apa, Pak? Kodrat ilahi itu. Satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena Kristus itulah yang kita lihat kemuliaannya terpancar, yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Hipostasis dari Allah. Satu realitas konkret dari Allah, yaitu Allah yang adalah roh itu. Amin, saudara. Jadi inti mati itu apa, Pak? Dan apa inti dan apa itu tersembunyi dalam Kristus? Inti mati itu adalah ketika kita menjadi manusia baru. Apa tersembunyi dalam Kristus? Ketika kita terus-menerus diubah, dibaharui. Sampai kita memiliki pengetahuan yang benar akan gambar Khaliknya. Atau sampai kita diubah serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai kita memiliki kodrat ilahi itu. Yaitu satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di mana Kristus itu kepenuhan Allah secara jasmania. Amin. Kita tutup dalam doanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami menikmati sukacita yang tidak terbatas, tidak terhingga. Luar biasa. Kami mengucap syukur. Biarlah Engkau terus menyingkapkan kebenaran di dalam hati kami. Supaya kami diperkaya, Tuhan. Supaya kami dapat menikmati kehadiran-Mu. Dan hal ini membawa kami kepada kedewasaan penuh. Dan kami memiliki hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, Bapa. Terima kasih di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Saudara yang diberkati, yang percaya bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.